You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's how you give me. Karena mereka tak kunjung berhenti walaupun Haikal dan Ken sudah melerainya. Kiara langsung maju ke depan karena sudah kehilangan kesabarannya. Dia menarik keras tangan Ravendra dan menatap tajam ke arah Arga. "Apa yang mau kakak bilang?" tanya Kiara kesal. "Kiara." Timpal Ravendra terpotong. "Kamu diam," ketus Kiara. "Apa kak? Jelasin sekarang juga." "Sebenarnya kami sebelumnya taruhan untuk dapatin lo," ujar Arga terpotong. "Dan kakak kalah. Iya kan? Terus gue harus apa? Udah ya kak, jangan cari masalah lagi deh. Aku tahu kok soal ini dan aku juga nggak mempermasalahkannya." Jelas Kiara tegas. "Kak, kamu udah tahu?" tanya Ravendra membulatkan matanya. "Kak, Kiara nggak bisa sama kakak. Shelin itu suka sama kakak. Jadi lebih baik kakak coba buka hati kakak itu untuk dia," pinta Kiara. "Udah siapkan latihannya?" tanya Kiara kepada Ken dan Haikal. Mereka berdua langsung menganggukkan kepalanya dengan tatapan yang tidak percaya. Lalu Kiara langsung pergi menarik tangan Ravendra untuk segera meninggalkan tempat tersebut. "Gila. Kiara badas," ujar Haikal takjub sambil menepuk tangannya. "Apa badas? Gue taunya kadas," ketus Ken. Lalu dia langsung menarik kerah baju Haikal. Meninggalkan Arga sendiri. Arga masih sulit untuk percaya. Dia terus menatap punggung wanita yang dia sukai dengan lelaki yang selalu dia anggap saingannya itu. Sialan. Tepat di depan mobil, Kiara langsung membukakan pintu untuk Ravendra dan menatapnya tajam. "Masuk." Ravendra terkejut dan langsung bergegas masuk ke dalam. Kiara menutup pintu kuat membuat Ravendra memegang dadanya. Manik matanya terus menatap Kiara yang sedang berjalan menuju pintu satunya. Setelah Kiara masuk dan duduk dengan tenang, dia tetap menatap lurus ke depan. "Kenapa diam aja? Hidupkan mesinnya. Terus pulang," ketus Kiara. "Buset. Bini gue udah jadi kayak mama," batin Ravendra. Ravendra langsung melajukan mobilnya tanpa berkata-kata. Dia akan menjelaskan semuanya ketika sampai di rumah. Sesampainya di rumah saat Ravendra ingin membukakan pintu untuk Kiara, wanita itu lebih dulu membukanya dan telah masuk ke apartemen. Ravendra meneguk salivanya dalam-dalam dan ikut mengejarnya. "Kiara sayang, Mas bisa jelasin semuanya," ujar Ravendra. "Jelasin apa?" tanya Kiara ketus. "Jelasin apa? Cepetan," ketus Kiara lagi. "Lama banget sih lo. Udahlah, gue mau mandi dulu." Kiara langsung masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintunya. "Kiara, hei, apa tadi kamu bilang hah?" "Lo, gue, buka pintunya dulu," teriak Ravendra. "Lo mandi di kamar mandi satunya aja. Gue mandi lama." Ravendra membulatkan matanya. "Lo lagi? Gue lagi? Nggak bener nih." Ravendra terus mendobrak pintunya. Namun tidak bisa. Sudah 1 jam lamanya Kiara belum juga keluar. Sedangkan Ravendra telah selesai mandi hanya dengan melilitkan handuk di tubuhnya. Sebab pakaiannya semua berada di dalam kamar. "Sayang, bukain pintunya," pinta Ravendra dengan lemah lembut. Dia langsung terduduk di depan pintu dengan kakinya dia selonjorkan ke depan. Hingga akhirnya Ravendra tertidur. Dan waktu juga sudah berganti malam. Kiara langsung membuka pintu kamar membuat Ravendra terjatuh ke belakang. "Au, sakit Kia," keluh Ravendra. Tiba-tiba lelaki itu membulatkan matanya saat melihat Kiara sudah berdandan sangat cantik, dan juga memakai dress di atas lutut berwarna hijau mint, membuat kecantikannya bertambah drastis. "Kamu mau kemana sayang? Nggak cari berondong atau sugar daddy kan?" tanya Ravendra cemas. "Lepas. Mau cari aki-aki," ketus Kiara. Kiara langsung turun meninggalkan Ravendra. Tetapi lelaki itu langsung berlari mengajar Kiara hingga handuknya terlepas. Kiara langsung melotot melihatnya dan mengalihkan pandangannya. Ravendra buru-buru memakainya dan langsung menarik tangan Kiara lagi. "Sayang, kamu mau kemana?" "Aku antar ya." "Nggak." Ravendra langsung mengunci pintu tanpa memberi kartu itu kepada Kiara. Dia langsung masuk ke dalam kamar untuk segera memakai baju sembarangan. "Kartunya balikan hei," teriak Kiara. Tidak butuh waktu lama Ravendra keluar dengan baju warna pink dan boxer yang biasa dia pakai di rumah berwarna kuning motif harimau. Membuat Kiara membulatkan matanya dan
Menahan tawanya, lo yakin keluar pakai baju kayak gini? Tanya Kiara. Kan cuma mau anterin kamu aja. Lagian nanti aku nunggu di dalam mobil. Jelas Ravendra. Nggak nyesel kan? Tanya Kiara. Ravendra menggelengkan kepalanya kuat dan langsung membuka pintu. Sayang, kamu. Jangan marah lagi dong. Masa mau cari aki-aki? Dehem Kiara. Ngapain kita ke hotel? Kamu mau ngapain hah? Tanya Ravendra terkejut saat telah sampai di tempat yang ingin Kiara kunjungi. Tanpa menjawab pertanyaan Ravendra, Kiara langsung keluar dan berlari begitu saja. Ravendra sempat keluar dan melihat Kiara dibekap dua lelaki, membuatnya membulatkan mata dan langsung mengejar masuk ke dalam. Bahkan Ravendra tidak memperdulikan banyak pengunjung hotel yang sedang menertawakan dirinya. Dia masuk kemana? Arg sialan. Kemana kamu Kiara? Tanya Ravendra panik. Maaf, ada yang bisa dibantu? Tanya seorang housekeeping. Tadi, ada satu perempuan dibawa oleh dua lelaki berbaju hitam mengarah kemana? Tanya Ravendra panik. Oh, masuk ke dalam kamar VVIP, Mas. Sebelah sana. Makasih ya. Ravendra langsung kembali berlari dan membuka pintu itu dengan kuat dan ternyata gelap gulita. Kiara, kamu di mana? Kiara, teriak Ravendra. Saat dia melangkahkan kakinya masuk, dia menginjak sesuatu hingga terdengar letusan. Ark, sialan siapa yang mainin balon woi? Lampu hidup dengan terang membuat semuanya langsung tertawa keras. Yang awalnya ingin menyanyikan lagu Happy Birthday jadi gagal. Kiara hanya menahan tawanya dan langsung berlari memeluk suaminya. Selamat ulang tahun sayang, ujar Kiara. Ravendra membulatkan matanya. Dia baru ingat jika ini adalah hari ulang tahunnya. Lalu dia langsung melepaskan pelukan itu dan menatap manik mata Kiara dengan serius. Kamu nggak marah soal tadi? Kiara menggelengkan kepalanya. Aku cuma butuh kamu bilang. Kalau kamu emang tulus cinta samaku bukan karena taruhan. Ravendra tersenyum manis. Tanpa sadar air matanya lolos begitu saja. Dia langsung membawa Kiara ke dalam pelukannya lagi. Aku mencintaimu. Semua yang ada di ruangan itu terharu. Namun tidak dengan Haikal dan Ken yang terus saja mencoba menahan tawa mereka untuk tidak merusak suasana romantis pasangan tersebut. Jeffrey dan juga Alice saling merangkul. Karena mereka sudah sangat bahagia karena putra dan menantunya kini telah saling mencintai. Pelukan itu terlepas saat Ken dan Haikal tidak lagi mampu menahan tawa mereka. Hawem. Ledek Ken terus tertawa. Cek. Sialan kalian dua. Ravendra langsung melemparkan apa saja ke arah mereka berdua. Tante, kenapa bolunya bukan gambar harimau? Tanya Haikal. Ya enggak lah. Harimaunya kan itu. Ken menunjuk ke celana Ravendra. Diam kalian. Ketus Ravendra dengan pipinya yang sudah merah merona. Pintu terbuka karena ada petugas housekeeping yang ingin memberikan pesanan Alice sebelumnya. Namun wanita itu langsung tertuju dengan celana Ravendra lalu menahan tawanya. Maaf mas, mas jadi viral di hotel ini. Ujar petugasnya housekeeping itu sebelum meninggalkan ruangan tersebut. Cek, Ken tukar celana ayo. Ravendra langsung menarik Ken membuat lelaki itu memberontak. Ogah, awas lo ah. Ken terus menepis tangan Ravendra. Namun malangnya Haikal berkhianat dan membantu Ravendra. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way.